Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mendengarkan firman Allah saat ini, kita berdoa. Kami puji Engkau, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai ayat 22. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini ada yang namanya penunjuk arah. Baik itu berupa peta, nama-nama jalan, dan yang lainnya. Pada zaman kemajuan teknologi saat ini, ada yang namanya Google Map yang bertujuan untuk menuntun atau untuk menunjukkan arah kemana tujuan atau alamat yang dimaksud. Hal ini supaya orang-orang tidak tersesat di dalam mencapai tujuannya. Demikianlah dalam kehidupan kerohanian kita. Karena berbagai hal dalam kehidupan kita, pergumulan, kesulitan, ataupun keberhasilan dapat membuat seseorang tersesat, menjauh dari kebenaran firman Allah, melakukan dosa, mengikuti keinginan-keinginan duniawi, berjalan seturut dengan jalan-jalan duniawi ini karena kesulitan atau karena kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan Allah tidak menginginkan manusia tersesat, kehilangan arah, jatuh ke dalam dosa yang membuat manusia itu menuju kepada maut. Dan Allah memakai segala cara bagaimana manusia itu supaya tidak terjatuh ke dalam maut, tetapi berbalik arah, memperoleh kehidupan yang daripada Allah. Allah juga memakai kita manusia untuk dapat memberitakan kebenaran, untuk dapat menegur, mengingatkan, mengajarkan orang-orang yang berdosa agar jiwanya diselamatkan, beroleh kehidupan daripada Allah. Yang menjadi persoalan adalah, apakah kita mau dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang sedang tersesat, atau kita
tidak peduli, membiarkan, menutup mata kita, atau bahkan menghakimi orang-orang yang sedang melakukan dosa atau yang sedang tersesat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika kita tidak peduli, maka orang tersebut berjalan menuju maut. Ketika kita tidak peduli akan kejahatan dosa yang ada di sekitar kita, maka kejahatan dosa akan semakin merajalela. Dan bukan hanya itu saja, ketika kita tidak peduli, firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel 33 ayat 8, ketika kita tidak berkata apa-apa, tidak memperingatkan orang yang jahat supaya bertobat, orang jahat itu akan mati. Tetapi Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya, yang sedang tersesat. Marilah kita menegur, mengingatkan mereka, memberitakan kebenaran Allah agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Meski kita tahu terkadang banyak kesulitan, banyak pergumulan yang akan kita alami ketika kita mengingatkan seseorang akan dosa-dosanya. Tetaplah menyampaikan firman Allah dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan. Yehezkiel 33 ayat 9 berkata, ketika kita sudah mengingatkan seseorang akan kesalahan, akan dosa-dosanya, tetapi dia tidak mau bertobat, firman Allah berkata, maka kita menyelamatkan nyawa kita. Maka engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tetaplah menyampaikan firman Allah kepada orang yang percaya dan kepada orang yang sedang tersesat, sembari menjaga diri kita agar kita juga tidak tersesat di jalan-jalan yang ada di duniawi ini. Tetaplah menyampaikan firman Allah, menyampaikan, menegur orang-orang yang tersesat, agar semakin banyak orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kepada kami agar kami tetap peduli, agar kami tetap menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tersesat, yang melakukan dosa, sehingga jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, ajari kami juga, tuntun kami, agar kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini, meskipun apa yang kami alami, duka cita dan sukacita, hendaklah kami berjalan seturut kehendak-Mu. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Berikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit, agar tidak jatuh
ke dalam keputusasaan. Kuatkan iman mereka. Tuhan, berkati segala pekerjaan jemaat-Mu agar mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagai orang tua, berikan juga kekuatan kepada kami agar kami juga sebagai orang tua memperoleh kekuatan dan hikmat untuk membimbing anak-anak kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.